University. Welcome back to us. Ya, sekarang kita akan membahas buku apa nih, Mbak? You Do You. Oke, sebelumnya di sini saya nggak sendirian, tapi sudah ditemani oleh rekan-rekan saya. Silakan diperkenalkan dulu, Mbak, Mas. Nama saya Yuli dari Kotshop Jakarta. Saya Imam Abduhim dari Kotshop Jakarta bagian logistik. Oke, di sini sudah ada Mbak Yuli dan Mas Imam. Nah, boleh dong dibahas, di-spill. Kita mau bahas apa sih, Mas, Mbak? The Story of Mindset. Kita membahas The Story Mindset. The Story of Mindset. Nah, jadi di buku You Do You ini merupakan karya dari Ko Ruby, atau untuk nama lengkapnya adalah Felixandro Ruby. Nah, ini merupakan salah satu penulis dan podcaster favorit saya. Wow. Karena ini relate banget sama sama anak-anak Gen Z gitu ya. Oke, boleh Mbak Yuli dan Mas Imam boleh dimulai, silakan. Silakan. Oke. The Story Mindset. Di sini ada seseorang yang lagi galau di antara dua pilihan karir. Ya. Skenario A, lo suka banget berani menyebut ini fashion lo. Lo mulai bangun skillnya dan mulai kelihatan ada duitnya. Tapi ini akan membutuhkan leap of faith untuk pindah dan membelokkan karir. Dan skenario B, ini adalah pekerjaan lo selama 2-3 tahun terakhir. Duitnya udah aman banget, dan sebenarnya lo nggak benci-benci amat profesi ini, cuma ya nggak bahagia banget juga. Ketika kita dihadapkan pada persimpangan seperti ini, maka inilah saat yang tepat untuk menggunakan story mindset. Caranya gimana? Kamu bekerja di suatu perusahaan, tapi buat bantu loncatan. Kamu demi mengumpulkan uang, lalu kamu pindah ke sesuai hobi kamu. Itu cara skenario A. Dan skenario B, kamu bisa menjalankan profesi kamu dan itu uangnya terkumpul. Dan fashion lo itu untuk sampingan. Ibarat kayak gini, profesi saya adalah seorang Grab, tukang Grab, tukang ojek. Ya, hobi saya adalah pengen menanam tanaman hidroponik. Saya akan menekuni itu profesi Gojek itu, sehingga pasti akan terkumpul uang untuk hobi agar tersalurkan. Jadi pertahankan saja profesi kamu agar hobi kamu nanti juga akan ngikutin. Intinya itu. Jadi aku cocok banget ini milih skenario yang B, milih cara yang kedua. Kalau cara pertama kan nanti misalkan cara pertama kamu bekerja di suatu perusahaan demi mengumpulkan uang, terus pindah ke perusahaan lain, pasti dimulai dari nol lagi, ya kan? Iya, betul banget. Makanya saya mending jalanin profesi kamu saat ini agar walaupun kamu nggak bahagia-bahagia amat, setidaknya kamu nanti bisa tercapai dengan hobi kamu, dengan uang tabungan kamu. Gitu. Oke, jadi kalau saya menambahkan sedikit, di sini memang Ko Ruby ini menceritakan ada dua skenario. Yang pertama ini kita udah kerja di bidang yang passion kita banget dan duitnya secara salary itu aman. Tapi kita akan susah untuk ketika kita tiba-tiba mau ganti bidang gitu. Dan ini karena kita tuh udah dapat skillnya, terus dibilang mungkin semi profesional, jadi kita akan susah ketika kita mau mencoba hal baru atau bidang baru. Nah, yang di skenario B-nya ini adalah ini pekerjaan yang mungkin kalau buat fresh graduate tadi Mas Imam singgung sebagai batu loncatan. Sebenarnya kalau untuk pekerjaan yang sebagai batu loncatan ini seringkali bukan sesuai dengan passion kita, jadi ya kita nggak ada rasa bahagianya, cuma secara salary aman. Nah, Ko Ruby juga di sini menceritakan gitu, untuk memilih sebenarnya gue lebih harus skenario A atau B sih. Nah, ini kita harus melihat ke depan, fast forward gitu ya. Nantinya ketika 55 tahun ke depan kita akan lebih suka
profil kita di Wikipedia misalnya. Profil kita di Wikipedia ini kita tuh ditulis sebagai apa gitu. Misalnya kalau misalnya yang skenario A tadi kan sesuai passion, misalnya entah jadi accounting, entah jadi ahli teks, atau entah ahli di logistik ya, supply chain gitu. Apakah kita mau disebut sebagai orang yang ahli dalam profesi tersebut atau pekerjaan yang bukan passion kita gitu, dan itu pilihannya ada pada diri kita sendiri. Itu maksudnya kayak story of mindsetnya seperti itu. Mindset kita fast forward ke depan, kita sebenarnya mau dikenal sebagai apa. Nah terutama kan kalau laki-laki nih Mas Imam, tentunya ya Mas Imam, kalau laki-laki ini kan harus gitu bekerja sepanjang waktu karena harus menafkahi keluarga gitu ya Mas Imam ya. Nah secara kewajiban tersebut berarti dan laki-laki ini harus bisa memutuskan gitu akan menjadi ahli dalam bidang apa gitu. Nah jadi ketika kita di umur 30-an nih, kalau kita masih di umur 20-30, kita masih bisa nih untuk pilih kita cocoknya di bidang apa sih sebelum kita di umur 40-an, yang mana kita harusnya sudah punya profesi atau ahli di bidang tertentu. Itu sih Mas Imam. Kemudian kalau misalnya Mas Imam tadi menyinggung passion dengan pekerjaan ini kan dipisahkan. Nah itu bisa jadi sebagai side hustle atau pendapatan sampingan seperti itu. Tambahan. Kemudian ada cerita apa lagi nih? Nah ini kan dibahas untuk masa depan. Bayangin lo di usia 55 tahun sedangkan sedang menulis buku biografi atau lagi menulis profil di Wikipedia lo sendiri. Nah cerita mana yang lebih bagus? Skenario A yaitu lo adalah seorang pejuang ikigai yang mencoba menjawab panggilan hati. Akhirnya setelah bergumul selama 1 tahun mengumpulkan dana darurat untuk bertahan hidup, memutuskan untuk melakukan eksplorasi passion lo. This is story, lo berhasil menjadi salah satu orang yang terbaik di bidangnya yang lo minati, dan ujungnya lo bisa hidup berkecukupan dari itu. Untuk skenario B yaitu lo adalah seorang realis, lo memilih untuk menjadikan passion sebagai side hustle yang menghasilkan uang jajan ekstra. Lo tetap fokus pada kehidupan profesional sebagai marketing manager di salah satu perusahaan alat berat karena lo merasa percepatan karir lo bisa lebih baik daripada mengulangi lagi. Lo tetap bisa hidup seimbang dengan memisahkan apa yang menjadi profesi dan apa yang menjadi hobi. Nah, itu true story gue di awal usia 20 tahunan. Berada di persimpangan dan history mindset ini membantu gue visualisasikan skenario hidup gue. Jadi yang skenario A itu dia mengeksplor dengan sesuai dengan passionnya, terus dia berhasil jadi salah satu di bidang yang lo minati. Sedangkan yang di skenario B itu dia seorang yang realistis, dia memilih sebagai marketing manager di salah satu perusahaan. Dia memisahkan apa itu profesi dan hobi. Jadi kalau misalkan lo suka yang skenario A, ya berarti lo harus menulis biografi lo yang skenario yang A seperti tadi. Jadi ini nggak ada benar dan salahnya. Jadi ini kan tergantung pola pikir kita. Kita harus mau melakukannya itu kayak gimana. Jadi yang menentukan benarnya itu diri kita sendiri. Oke, nice banget ya. Korubi tuh di buku ini sudah menggambarkan beberapa skenario yang memang sudah beliau jalani gitu ketika di umur 20-an. Apalagi nih kita kan masih muda banget ya. Pasti kayak bingung ke depannya nih ketika gue dewasa tua, gue akan menjadi orang apa sih, gue akan ahli di bidang apa sih, dan pekerjaan apa yang seharusnya gue gelutin sampai gue tua nanti gitu sebagai profesional tadi. Nah tadi kalau Mas Imam kan memilih sebagai berarti seorang realis, yang mana Mas Imam lebih memilih untuk passionnya ini dijadikan sebagai side hustle. Nah kalau Mbak Yuli gimana nih? Kalau Yuli lebih baik skenario A karena ini harus explore dengan sesuai dengan passion, dan itu yang harus diminati. Bidang yang saya minati banget itu bakalan bisa bekerja lebih ikhlas, dan itu bakalan sesuai dengan keinginan kita lah, pokoknya itu. Oke, nah kalau selama ini Mas Imam dan Mbak Yuli sudah menemukan passionnya belum selama bekerja bertahun-tahun? Sudah. Kalau hobi aku hidroponik, aku pengen
menanam hidroponik ya, biar bisa buat tambahan, uang tambahan, dan juga itu buat aku suka yang hijau-hijau, tanaman hijau ya kan. Intinya kalau pengen masak ada, tinggal cabut. Aku pengen seperti itu. Itu bersampingan aja, itu hobi sebenarnya. Tapi sekarang udah jalan belum nih Mas Imam? Alhamdulillah kemarin saya udah mulai menata kayak pot, bikin pot dulu, masukin buat tanam, bahan tanamnya. Tinggal kemarin waktu di kampung sudah nanam seperti lombok, tanaman terong. Alhamdulillah, tinggal digelutin aja. Nanti ada saatnya. Makanya saya memilih skenario yang B, yaitu kalau skenario B ini kan tinggal jalanin. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, tinggal jalanin. Semua pasti ada prosesnya, jalanin aja. Tak kedepannya yang penting ada penghasilan buat itu, dan hidroponik itu bisa buat tambahan ya, atau nanti bisa kalau dari kerja kan masih kerja nih, uang tabungan bisa buat modal buat lebih gede lagi gitu. Oh, jadi nambah kayak memperluas memperluas apa yang hobi kamu gitu. Oke, ya nih kalau di Korubi sendiri nih penulisnya dia menyebutkan bahwasannya dia lebih memilih untuk mencoba berbagai bidang dibanding harus menggeluti passionnya tersebut, karena nih Korubi bilang kayak gue lebih baik hidup dengan oh ya udah gitu, karena dia udah coba hal tersebut, kalaupun gagal itu akan menjadi cerita dia di masa depan daripada dia harus gimana kalau gitu, gimana kalau gue bla 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 gitu. Dan dia lebih milih oh well gitu, karena gue udah tahu, gue udah pernah nyemplung gitu di bidang tersebut. Nah, mungkin ada kesimpulan nggak nih teman-teman dari bab yang kita bahas hari ini? Jadi untuk the story mindset ini kesimpulannya yang Yuli baca itu apapun yang kita kerjakan selama hidup ini itu pasti bakalan mempengaruhi di masa depan kita. Jadi apa yang kita ambil itu harus dipertimbangkan lebih dahulu untuk kedepannya biar kita tidak menyesali pilihan tersebut. Tentang pola pikir kita yang mau digunakannya itu seperti apa. Yang mana yang benar itu tentang pilihan kita sendiri. Jadi boleh dengerin orang, tapi kita harus mensaring lagi itu benar atau tidak. Oke, dari saya, suatu problem atau permasalahan itu kuncinya ada di kepala. Adalah kepala, mindset, pikiran kita. Misalkan kalau kita pikirannya ada problem tapi pikirannya pendek, pasti akan bisa aja bunuh diri kalau pikirannya pendek ya. Kalau pikirannya jangka panjang, ngapain gue bunuh diri ya, gue masih kedepannya masih panjang. Intinya semua permasalahan problem itu semua itu kuncinya ada di pikiran. Cocok banget, the story mindset. Oke, teman dari saya, kalau dari bab ini sebenarnya di buku Yuduyu ini mengajarkan kita bagaimana kita untuk paham diri terlebih dahulu. Nah benar tadi kata Mbak Yuli, sebelum kita memilih A atau B kita harus tahu dulu nih, nggak usah dengerin kata orang. Mungkin kalau masukan sih boleh, cuma itu balik lagi ke diri kita sendiri. Dan kita belum bisa memutuskan apapun, mau tadi yang case A atau case B, kalau kita belum paham diri kita sebenarnya butuhnya seperti apa. Nah pilihan apapun yang kita pilih ini ya terserah gitu, nggak ada yang salah. Jadi keep you do you. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman Semanggi University. Semoga apa yang sudah kita bahas atau kita kulik hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Sekarang nih.